Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor consumer, ada ICBP, INDF, UNPR, HMSP, Gudang Garam, Mayor, dan ULTJ. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ICBP. ICBP hari ini ditutup terkoreksi 1,57%, kelapa harga 9.350. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan juga sudah dari tanggal 14 Januari asing terus net sell, belum sekalipun net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada distribusi di saham ICBP ya, yang distribusi KZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP juga bisa dikatakan membuat pola dead cat bond ya. Nih dia mantul, dia ke bawah lagi. Jadi perlu hati-hati kalau sampai 9.180 ini di breakdown, bisa-bisa mengarah ke sini dia ke 8.425. Jadi seperti itu, harus hati-hati. Sudah terbentuk higher low baru ya. Kalau ICBP tidak bisa mempertahankan 9.190, mengarah ke 8.420. Tapi ICBP ini memang nggak cocok untuk ditradingkan ya. Kalau untuk disimpan hot 1-2 tahun ya masih bisa lah ya. Untuk ICBP, harga ICBP ini di sekitaran 12.000. Kalau kita anggap aja di situ, dan downside-nya ya sekitaran 30% ya. Bisa-bisa ICBP mengarah ke 8.000 lagi ya. Kalau tidak mampu mempertahankan 9.180 ya. Kalau kita cek dari 1.980 ke atas 14%, kalau ke bawah ya ideal kan. Skenarionya pas, harusnya bisa ke 8.000. Jadi ya ini cocok untuk nabung saham. Coba aja cicil setiap bulan. Kalaupun dia downtrend terus selama 2 bulan ini ya bisa mengarah ke 8.000 ya, dapat nilai average yang bagus. Yang trading bagaimana? Yang trading tunggu di bawah. Menurut saya kalau sampai dia ke 8.400 bisa buy. Untuk swing trade harusnya kemungkinan akan ada pantulan dan dia ke arah 9.100 ya, sekitar 8%. Jadi ya lumayan lah ya untuk trading. Cuma nunggunya di bawah, jangan nunggu di daerah atas, nunggu harga idealnya aja di daerah 8.500 sampai 8.400. Selama belum menyentuh itu ya nggak usah ditradingkan. Bisa trading nunggu dia di atas 10.600 nih lagi. Kalau dia bisa mampu breakout 10.600 ini, kemungkinan akan lebih kencang larinya ya. Jadi nggak pelan lah dia naiknya, rally-nya ke 12.000. Jadi seperti itu aja untuk CBP. Berpotensi masih ke bawah, terdekat menguji support 9.190. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INDF. INDF hari ini ditutup terkoreksi 3,43%, kelapa harga 6.325. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF mengarah ke supportnya di 6.170. Kalau itu di breakdown bisa-bisa INDF mengarah lagi ke 5.500. Ya bagus lah kalau INDF mengarah ke 5.500, bisa kita buy di daerah bawah ini ya, dan bisa membentuk pola triple bottom karena bottomnya ada di 5.500. Sudah double bottom, mungkin akan membentuk triple bottom dan mengarah ke 8.000. Kalau dari bawah sini upside-nya 5.500 lumayan lah ya. Anggap aja ke 7.000 aja dia 26%. Jadi bagaimana strateginya? Ya tunggu aja dia ke bawah dulu. Atau kalau mau coba spekulasi buy di daerah 6.170 ya bisa aja cut loss di bawah 6.000. Misalnya cut lossnya di 5.980 sampai 5.970. Jadi seperti itu aja strateginya untuk INDF. Tapi kalau dilihat INDF ya sudah confirm downtrend. Ada confirm downtrend yang mengarah ke bawah. Jadi nah ya, kalau dilihat sering membuat rounding bottom. Kalau rounding bottomnya gagal ya dia ke daerah bawah lagi. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Yang sudah punya bagaimana? Yang loss besar mungkin ada nih yang beli di daerah 8.000 atau di daerah 7.300. Menurut saya hot aja. INDF juga fundamental bagus ya, tinggal nunggu waktu dia balik ke atas. Kalau punya dana ya bisa cicil di daerah 6.180, nambah dikit-dikit secukupnya modalnya. Nanti kalaupun dia mengarah ke 5.700 sampai 5.500
bisa tambah ya agak lebih banyak di daerah bawah sini. Jadi kalau dia balik arah, Bapak Ibu bisa profit lebih besar ya. Mungkin nggak dia lagi ke 8.000, itu sangat mungkin, nggak perlu takut, cuman ya perlu kesabaran. Ini yang nggak mau cut loss. Yang trading walaupun dia breakdown 6.170, cut seperti saya bilang tadi di daerah 5.980 sampai 5.970. Jadi seperti itu aja untuk INDF. INDF juga sudah bisa dikatakan terkonfirmasi downtrend lagi ya, karena sudah breakdown dari, ini saya pertebal, nah EMA 200-nya garis merah ini ya, EMA 200 garis merah ini dia sudah downtrend. Jadi ya arahnya terdekat ke 6.170, kalau itu di breakdown mengarah ke 5.700 sampai 5.500. Indikator MACD juga sudah terbentuk dead cross, dead cross-nya malah di bawah 0 lagi ya. Jadi perlu sangat hati-hati, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi potensi INDF ke bawah. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada UNPR. UNPR hari ini terkoreksi tipis 0,7%, kalau harga 7.075. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi yang cukup besar di UNPR. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR juga sudah membentuk pola dead cat bounce ya, dan dia juga sudah higher low-nya. Jadi arahnya ke bawah, dan juga UNPR sudah terkonfirmasi downtrend. Potensinya terdekat menguji supportnya di daerah 6.400 sampai 6.500. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya UNPR bisa ke 6.000 sampai 5.600. Itu potensi bagus. Kalau menurut saya, kalau sampai ke bawah ya bisa beli di daerah bawah ya, untuk disimpan 6 bulan. Kalau dapat di harga 5.500 ini potensi sangat bagus, karena upside-nya minimal dia menguji 8.400 lagi, sekitar 47%. Jadi untuk UNPR jangan dulu masuk sekarang, tunggu aja di bawah atau mulai cicil di daerah 6.400 ini, mulai cicil. Kalau dia breakdown mengarah ke 5.600 sampai 6.000 ini cicil lagi di bawah. Harusnya ini dipertahankan, dan kemungkinan juga bisa membentuk pola double bottom di bawah sini ya. Karena kalau kita cek dari 8.400, saya anggap harga wajarnya ya, kalau saya hitung 8.400 ya, ini most-nya sudah masuk di 33% penurunan. Kalau dia balik arah kan sekitar 50%. Jadi seperti itu strateginya ya. Kalaupun sampai buruk-buruknya dia breakdown lagi sampai 50%, yaitu menurut saya keterlaluan ya. Kalau dia ke 5.500 nih aja pasti banyak yang nangkap saham UNPR. Jadi nggak perlu takut ya. Yang punya dari daerah atas bagaimana? Tunggu dulu, kalau ada dana sih tahan dulu, nunggu di daerah 6.400 baru mulai cicil. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada HMSP. HMSP hari ini turun cukup dalam 3,91%, kalau harga 1.350. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi yang cukup besar di saham HMSP. Yang distribusi TP di 213.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP sudah breakdown. Jadi potensi arahnya bisa-bisa ke 1.100 sampai 1.200 lagi. Kalau di hari besok ataupun lusa, maksimal Selasa, nggak kembali ke atas 1.440 ya, arahnya bisa ke 1.090, 1.000 ini. Jadi perlu hati-hati untuk HMSP. Yang trading jangan dulu masuk. Yang sudah nyangkut dari atas bagaimana? Ya kalau nggak mau cut loss, hold aja. Menurut saya juga fundamentalnya masih baik-baik saja ya. Revenue juga bertumbuh, laba walaupun pandemi masih cukup besar. Jadi HMSP ya bisalah dia naik lagi ke 2.000. Cuman memang perlu waktu yang lebih sabar lah menunggu dia naik ya untuk HMSP. Jadi seperti itu aja untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Gudang Garam. GGRM hari ini terkoreksi 2,74%, ke harga 38.925. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Gudang Garam juga break
breakdown dari supportnya 40.300 dan tutup di 38.900. Dan kalau GGRM juga tidak mampu naik ke atas 40.000 di hari besok atau Senin, ya potensi GGRM mengarah ke 32.000 lagi. Ya, kemungkinan akan membuat double bottom, bisa seperti itu ya. Ini terlihat memang kemungkinan saham-saham consumer ini ya kemungkinan membuat double bottom, ada yang triple bottom. Jadi ya mending tunggu dulu. Apakah bisa approach down yang punya dana? Jangan, wait and see aja dulu. Lihat perkembangan gudang garam di minggu depan ya. Karena indikator MACD juga garis biru, garis merah masih di bawah 0 dan juga sudah terbentuk lagi dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi ya gudang garam sepertinya akan berpotensi lanjut koreksi. Jadi seperti itu aja untuk gudang garam. Gudang garam juga sudah terkonfirmasi downtrend lagi. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Mayor. Mayor hari ini ditutup terkoreksi 1,76%, ke harga 2.790. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, dan juga dari awal bulan Januari asing terus net buy, bahkan dari bulan Desember dan November 2020. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor lagi sideways, tapi sangat perlu hati-hati. Ini nggak cocok ditradingkan untuk sekarang. Masih wait and see dulu. Mending jaga Mayor ini di daerah 2.600 sampai 2.640 ini, baru bisa spekulasi buy di bawah. Karena ya berpotensi juga Mayor masih ke bawah. Karena ISG kurang bagus. Walaupun saat koreksi 2 candle, Mayor tidak disertai volume dan juga membentuk hammer ya, berarti saat mencoba turun Mayor ada buyer yang kuat menahan di bawah dan mengangkat atau mendorong Mayor lagi ke atas. Tapi sangat perlu hati-hati, yang sudah punya bagaimana ya hold aja ya. Mayor juga cukup bagus untuk jangka menengah dan jangka panjang juga masih aman menurut saya Mayor. Ya kalaupun dia koreksi sampai 2.500 sampai 2.400 ini ya tambah lagi di bawah, biliar nilai average-nya. Kalau beli di daerah atas ya bisa lebih kecil, saat dia berbalik arah bisa profit lebih besar. Indikator MACD juga masih dead cross, masih mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Tapi volume kecil nih 2 hari. Ada potensi dia rebound, ada, cuman belum bisa spekulasi buy menurut saya ya. Ya seperti itu aja untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada WLTJ. WLTJ hari ini terkoreksi 1,3%, kalau harga 1.500. Kalau dilihat transaksinya WLTJ masih dijual asing. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WLTJ juga sudah terkonfirmasi kembali downtrend karena sudah membreakdown EMA 200-nya, karena ini garis merah. Ya arah selanjutnya WLTJ ke 1470 sampai 1450 ini. Kalau di breakdown ya arah selanjutnya ke 1350. Jadi hampir sama ya. Karakter saham consumer hampir sama, kemungkinan bisa membuat double bottom. Nah, kalau kita cek dari sekarang ke double bottomnya sekitar 18%, mungkin sangat bisa ya membuat double bottom. Kalau dia dari neckline-nya 1650 ke atas 22%, ke bawah 22% ya, sekitaran itulah ya. Bisa ke sekitaran 1300 sampai 1250 untuk penurunan WLTJ. Kalau minggu depan dia tidak mampu naik lagi di atas 1550 sampai 1560. Indikator MACD sudah membentuk dead cross, juga di bawah 0 juga sangat dalam, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi WLTJ juga masih berpotensi ke bawah. Mending cash disimpan dulu, cari atau nunggu market reda, mulai ada tanda-tanda pembalikan arah atau ada tanda-tanda perlawanan, baru buy. Atau ya seperti saya tadi bilang, di saham-saham volatile seperti batubara, metal, CPO, konstruksi, coba beli di penurunan 3-5% dari harga penutupan hari ini. Coba spekulasi buy, kalau dikasih naik ke atas, dikasih profit langsung take profit. Tapi kalau malah di bawah RB ya harus siap
cut loss ya. Namanya spekulasi di saham-saham volatile dan juga market yang bearish seperti ini ya, potensi cut loss itu juga cukup besar. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan juga jangan lupa kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga semua analisa saya disclaimer on, silahkan dianalisa kembali, yang cocok bisa diambil, kalau sesuai strategi atau mau dimodifikasi juga nggak masalah, yang penting bisa membuat Bapak Ibu dan teman-teman profit dari saham. Ya, saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu di saweria.co/borneotrader. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Terima kasih.